Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Nur Taufik Production. Oke, kali ini saya akan memberikan edukasi atau tutorial ya teman-teman ya, dimana saya akan memberikan tutorial cara bagaimana mengetahui dinamo kipas angin itu terputus atau istilahnya rusak ya teman-teman ya di lilitannya. Oke, di samping ya, di sebelah sini ada dinamo yang normal teman-teman untuk perbandingannya, dan yang ini dinamo yang rusak ya teman-teman ya. Nah, untuk alatnya sendiri untuk pengecekan kita menggunakan multitester ya teman-teman ya. Kebetulan untuk multitester saya multitester digital ya teman-teman ya, jadi lebih mudah gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman memiliki multitester yang analog bisa sih untuk pengecekan, karena kan cuma untuk pengecekan terputus atau tidaknya suatu lilitan ya teman-teman yang ada di dinamo. Oke, untuk langkah pertama teman-teman untuk pengecekannya sendiri, hal yang harus kita lakukan, kita sisihkan dulu ya teman-teman ya. Ini yang rusak, ini yang normal. Oke, untuk yang teman-teman sendiri kita cek terlebih dahulu di jalur ini teman-teman, di jalur kapasitor teman-teman. Ini kapasitor seperti ini teman-teman ya. Ini kapasitor kipas angin nih. Kita cek, terus kita setting terlebih dahulu teman-teman. Ini yang di ini ya teman-teman, buzzer itu tambahnya ini ya, lambangnya lambang udah kalau disambungkan seperti ini, nah akan muncul ini ya teman. Itu artinya tersambung teman-teman gitu. Kalau tersambung kan berarti kan tidak ada yang terputus ya teman-teman ya. Oke, kita cek terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini kita cek yang di sambungan kapasitor yang di dinamo kipas angin yang normal, kita cek. Nah, ada nilainya ya teman-teman ya. Kalau ada nilai seperti ini, berarti sambungannya ini tidak ada yang terputus ya teman-teman ya. Berarti ini aman teman-teman, sambungan yang di kapasitor ini aman. Terus langkah selanjutnya kita cek di ini teman-teman, di sambungan perkabelan kecepatannya. Nah, ini berhubung dinamo ini itu miliknya Mas Pion, biasanya itu untuk jalur kabel yang dari PLN itu yang warna putih teman-teman. Jadi ini langsung yang dari PL-nya teman-teman. Oke, kita cek. Kalau yang merah biasanya itu yang peran kecepatan yang nomor 3, kuning nomor 2, dan hitam itu nomor 1 teman-teman. Kalau untuk yang merek Mas Pion ya teman-teman ya, karena beda merek itu biasanya beda warna kabelnya teman-teman gitu. Oke, kita cek terlebih dahulu teman-teman. Kita sambungkan ini di jalur kapasitor 1, terus kita cek ya di kabel yang warna putih ini teman-teman ya, dicek. Nah, ini ada bunyi, berarti ini sambungan yang dari kapasitor ini ke ini tidak terputus teman-teman, alias tersambung. Terus kita cek lagi yang di warna hitam teman-teman, yang kecepatan 1 ya teman-teman ya, kita cek. Nah, muncul nilai ya teman-teman ya. Kalau muncul nilai seperti ini itu normal ya teman-teman ya, tidak terputus gitu ya. Terus kita cek yang warna kuning, kita cek. Nah, ada nilainya, berarti aman ya teman-teman ya. Kosnya nomor 3 ini cek. Nah, ini aman. Terus langkah selanjutnya teman-teman, kita cek lagi. Cek lagi yang di sambungan kapasitor yang satunya teman-teman. Kita cek terhubung atau tidak. Nah, ini ada nilai di sambungan yang kabel putih sama itu. Ini berarti aman teman-teman. Terus yang hitam kita cek. Nice. Normal ya teman-teman ya. Terus yang ini, aman ya teman-teman ya. Ya aman lah bang, soalnya itu normal. Iya kan buat perbandingan.
Untuk perbandingan ya teman-teman ya. Ya ini aman. Oke. Ini kan sudah dicek aman. Kita cek yang di perkabelan speednya teman-teman. Kita cek satu persatu dari merah ke hitam. Nah, tersambung ya teman-teman ya, ada angkanya. Terus ini muncul angkanya. Oke, tersambung. Terus untuk ini. Nah, gantian lagi ke kuning ke merah. Kuning ke merah. Nah, ada nilainya. Kuning ke hitam ada nilainya, kuning ke putih ada nilainya. Terus gantian lagi yang hitam ke putih ada nilainya, hitam ke merah ada nilainya, terus hitam ke kuning ada nilainya. Oke, berarti bisa disimpulkan ya teman-teman ya, untuk dinamo ini normal. Oke, normal berarti otomatis kalau dikasih arus PLN itu berputar nih teman-teman gitu. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita beralih ke dinamo yang rusak teman-teman ya. Sama langkahnya seperti yang tadi, kita cek yang di jalur ini teman-teman, di jalur kapasitornya. Oke, untuk jalur kapasitornya kita cek terlebih dahulu teman-teman. Biasanya kalau terputus itu nggak ada nilainya atau tak bunyi seperti ini teman-teman. Kita cek. Nah, nggak ada teman-teman, nggak ada muncul nilai sama sekali. Berarti untuk lilitannya terputus ya teman-teman ya, terputus. Oke, kita cek sama. Nah, ini kan dinamonya ini kan merek Cina ya teman-teman. Kalau nggak salah itu ya yang kipas angin itu ya murahan itulah, yang murahan tapi ya lumayan juga sih. Itu biasanya ini kabel perkabelan yang dari PLN itu biasanya kalau nggak warna hitam ya warna kayak gini, kayak abu-abu kayak gini teman-teman. Nah, kita cek ya teman-teman ya. Sama seperti tadi kita cek di kabel yang ini ke kapasitor yang satu. Nah, ini terhubung ternyata teman-teman. Berarti yang di jalur kabel ini sama yang ini ya, kita lanjut. Ini kita cek ya teman-temannya, yang kapasitor satu ke kabel yang lain di warna kuning. Coba kita cek apakah ada tuh. Gak ada nilainya ya teman-teman ya. Berarti ini terputus teman-teman. Kita cek lagi yang warna merah teman-teman. Warna merah kita cek. Ya, sama tidak ada nilainya ya teman-teman ya. Berarti terputus. Sama. Sama ya teman-teman ya, tidak ada. Terus kita cek lagi yang disambung yang satu lagi ke kabel yang satu ini untuk. Nah, ini kan nggak ada nilainya ya teman-teman ya, ataupun bunyi, berarti ya bisa dibilang ini terputus. Beda kalau yang ini. Nah, ini kan ini tersambung. Hanya saja yang di kapasitor yang satunya itu terputus teman-teman. Ini terputus. Coba kabel yang lain kita cek. Nah, nggak ada nilainya. Terus kita cek lagi yang satunya, dicek. Oke, nggak ada, berarti terputus. Dan yang ini juga sama ya teman-teman ya. Baik, untuk langkah selanjutnya kita cek untuk perkabelan yang di speednya ya teman-teman ya. Coba di kuning ke putih, nggak ada muncul nilai. Nah, ini muncul teman-teman. Berarti yang di lilitan yang di speed 2 dan 3 ini terhubung teman-teman, karena ini ada nilai ya teman-teman ya. Nah, sama kalau dibalik juga pasti ada nilainya ini. Nah, sama ada nilai, berarti ini tidak terputus teman dua ini. Coba ini yang ini nggak ada. Oke, jadi bisa disimpulkan ya teman-teman ya, bahwasanya itu kalau kondisi dinamonya itu terputus atau rusak atau terbakar lah intinya, yang menyebabkan lilitan yang di dalamnya ini terputus itu ya, itu bisa dikatakan dinamo itu rusak itu ya teman-teman ya. Itu bisa kembali lagi gak bang ke normal lagi? Bisa ya, kalau misalnya terputusnya di sambungan kapasitor, kita cari di lilitannya kapasitornya yang terputus mana. Kalau yang terputusnya di tengah-tengah atau di pensolderannya ya kita solder, atau yang putus di
tengah-tengah ya kita sambung solder pakai apa namanya serabut kabel gitu ya teman-teman ya, kita ini diambil gitu teman-teman. Hanya saja ini kan rusaknya parah tadi teman-teman ya, jadi ini harus dicek, bener-bener dicek ini, soalnya ini rusak banget gitu ya. Beda kalau dinamo yang normal ini teman-teman. Kalau yang ini kan istilahnya lilitan yang di dalam ini itu kan terhubung semua ya, otomatis kalau dikasih arus PLN atau arus listrik ya bisa berputar teman-teman gitu ya. Kesimpulan itu sih ya, itu saja sih teman-teman cara pengecekan untuk gampangnya untuk pengecekan yang untuk apa dinamo kipas angin ya teman-teman ya, agar kita mengetahui terputus atau normalnya atau terputusnya di bagian mana gitu teman-teman. Lumayan teman-teman kalau kita bisa memperbaiki sendiri di rumah kan juga menghemat juga ya teman-teman ya, bisa menghemat biaya dan juga kita juga bisa memperbaiki sendiri tanpa harus membeli kipas angin baru lagi teman-teman gitu. Oke teman-teman, ya itu pembelajaran dari saya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada saran, kritik atau bang ini salah bang, kekurangan gini, boleh ya teman-teman semua memberi saran ke saya juga masih belajar gitu ya. Ya hitung-hitung untuk ilmu yang saya sekolah dulu itu tidak hilang gitu loh. Itu apalagi nanti kalau misalnya saya punya anak atau itu kan bisa nih, Pak ajarin kayak gini ya, bisa tuh lihat saja di YouTube-nya Bapak gitu kan. Nanti bisa lihat ini caranya gini, kalau paham kan nanti kan bisa tanya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.